Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mulia kepala sekolah, yang mulia kepala asrama, yang mulia kepala apa? Dua kepala. Saya kira ada kepala yang lain. Yang mulia para ustadz, ustazah, para guru, pengurus yayasan. Nampaknya yang hadir malam ini luar biasa dari guru-guru. Banyak banget. Selanjutnya santri-santriwati yang saya cintai. Saya setiap datang ke pesantren terasa kagum. Sejuk rasanya. Lihat anak pesantren pakaian putih-putih begini. Lihat anak pesantren, ketemu dia di sini tersebar afsus salam, saling menyebarkan salam, bawa Quran, sholat, zikir di masjid, ketemu guru, salaman, cium tangan. Kadang-kadang di masyarakat kita ketemu anak, kalau dia ketemu bapaknya cuma dia bilang hello daddy, hello mama. Ini anak pesantren kalau pulang ke rumah salam dia cium tangan ayah ibunya. Inilah generasi masa depan insyaallah. Amin. Malam ini luar biasa. Selama saya ceramah Maulid Nabi dalam bulan ini, malam ini paling banyak orangnya. Iya, luar biasa. Ada sekitar 500 kan? Lebih ya. Murid aja yang 500 kan? Murid 500, kakak guru 200 Pak. Ini walaupun duduk ada yang sampai di pintu duduknya, di situ duduknya sampai di kurok. Duduknya sempit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Insya Allah nanti masjidnya terbesar. Ini ada pantunnya nih, tadi berpantun juga dia. Masuk kantin ya. Walau biduk dililit rumput. Wow. Bawa barang sambil berenang. Walau duduk buimpit lutut, hati lapang pikiran tenang. Malam ini peringatan Maulid Nabi yang akan saya sampaikan kepada kita semua adalah judul ceramah kita malam ini, Prophet Muhammad is my idol. Bahasa Inggris ditapor kita. Apa itu ya? Ini
Apa guru bahasa Inggrisnya? English teacher ya? Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad idola kita. Sekarang ini banyak orang mengidolakan bukan Nabi Muhammad. Ada orang mengidolakan Sule misalnya. Pio mengidolakan Sule. Oh Sule lucu. Karena lucu diidolakan. Ada yang mengidolakan Tukul. Kenapa mengidolakan Tukul? Tukul ganteng. Ada yang mengidolakan Sarukhan. Siapa idola? Sarukhan. Ngapa idola Sarukhan? Saruhan ganteng juga. Ngapa idolakan B.J. Habibie? Pintar. Kenapa kita mengidolakan Nabi Muhammad? Seluruh yang ada pada orang lain itu ada pada Nabi Muhammad. Itu ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi. Saya tanya surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Ada idola yang baik. Kalau kita ditanya, kita anak pondok pesantren, kalau ditanya siapa idolamu? Idolaku adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada idola lain. Jangan pernah, oh idola saya Spiderman. Oh, idola Spiderman. Idola saya Superman, superhero. Masa Superman jadi idola? Superman itu orang stres. Ya, ada yang nama Superman sini. Kenapa Superman stres? Superman itu stres karena dia letak itu. Masa celana dalam tak luar ya? Kan stres nama itu. Kalau ada yang mengidolakan seseorang karena dia ganteng, wah, Nabi Muhammad itu ganteng, tampan, kaca, elok. Nabi Muhammad itu wajah Nabi itu bersih, mulus, anti jerawat. Enggak ada jerawatnya itu. Mbak pakai bedak, enggak apa-apa, wajahnya bersih. Rambut Nabi itu ikal, hitam. Nabi itu gagah orangnya. Kalian tahu tak Nabi yang paling ganteng itu siapa? Yang kita baca Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf terkah ganteng, tampan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad lebih tampan, lebih ganteng. Ada mengidolakan seseorang. Kenapa yang mengidolakan seseorang? Oh dia humoris. Nabi Muhammad itu humoris juga. Nabi Muhammad itu lucu juga, tapi tidak sampai menjatuhkan wibawa. Ada orang ceramah misalnya, lucu, tapi lucu kadang-kadang ada juga ngeri-ngeri terdengar. Ada orang ceramah lucu, tapi selalu arahnya ke kiri, sehingga disebut ini Buya Sek. Arahnya ke kiri itu. Apakah Nabi Muhammad humoris? Iya, Nabi Muhammad itu humoris orangnya. Ini ada cerita nih. Di suatu waktu Nabi kita Muhammad duduk-duduk makan kurma. Makan kurma, tahu kurma kan? Nabi duduk-duduk makan kurma. Jadi di sini Nabi duduk, sebelah ini ada Abu Bakar, sebelah ini ada Umar, sebelah ini ada Ali bin Abi Thalib. Dia sedang makan kurma. Maksud Ali ini, Ali nak ngerjain Nabi itu. Ngeprank apa istilah itu? Ali itu mau ngerjain Nabi. Jadi waktu makan kurma, waktu Nabi lengah, di Umar tuh, Ali bin Abi Thalib, dia makan kurma, isinya itu letak di muka Nabi. Ada makan isi tak muka Nabi, makan isi tak muka Nabi. Nah sudah makan, apa kata Ali? Sahabat semua, coba lihat Nabi itu. Nabi paling banyak makan. Cuma itu isi telungguk muka dia tuh. Isi kurma tuh.
Aku dah do banyak makan. Kata Ali, aku dah do, coba lihat aku dah do. Nabi itu banyak makan. Tapi Nabi bisa jawab. Apa kata Nabi? Kata Nabi bilang, aku banyak makan. Isi itu muka aku. Tapi Ali coba lihat, isi-isi dia makan juga. Itu dah do isi mukanya tu. Nah, isi-isi dia makan juga tu. Nabi itu ternyata humoris. Pernah ada seorang wanita dia bertengkar sama suaminya di rumah. Bertengkar sama suaminya, ngadu dia tinggalkan suaminya, wanita itu ngadu dia sama Nabi. Ya Rasulullah, suamiku kejam sekali, aku tidak mau pulang ke rumah. Apa kata suami? Bilang, gini, sini. Kamu tahu enggak, suami kamu itu kalau kamu tidak pulang ke rumah, suamimu itu putih matanya. Mata suamimu itu udah putih. Betul ya Rasulullah? Betul, coba kau tengok. Berlari dia pulang sampai di rumah. Suami dipeluk, abang. Dipeluk suami itu. Aku menyesal pergi. Selama aku pergi putih matamu. Kata dia bilang, putih matamu. Ini suaminya bingung. Ada apa ini? Lihat, mana mataku putih? Enggak ya. Lari dia ke Nabi. Ya Rasulullah, mana ada mata suamiku putih? Tidak ada mata suamiku putih. Engkau bilang mata suamiku putih. Aku dah malu tu meluk suamiku. Coba kalau mata suamimu tidak putih, hitam semua, gimana dia lihat? Ada putihnya tu, coba lihat. Ada putihnya. Rasul. Rasul tu bisa juga dia bergurau. Walaupun dia Nabi, bisa dia bergurau. Ada seorang nenek-nenek ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, aku puasa Senin Kemis, aku rajin solat, tengah malam bangun tahajud, aku rajin baca Quran. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Nenek-nenek bungkuk-bungkuk ngadap Nabi. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Nabi bilang, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Tidak ada nenek-nenek di surga. Tidak ada nek. Jadi aku tidak masuk surga. Apa gunanya aku sudah tahajud, baca Quran, puasa Senin Kemis, ternyata di surga enggak ada nenek-nenek. Sedih nenek itu nangis. Apa kata Rasul bilang? Nek, apakah nanti di surga mau jadi nenek-nenek juga? Terus gimana? Nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Semua nanti di surga orang muda semua. Walaupun meninggal nenek-nenek, nanti wajahnya akan jadi gadis muda belia. Nenek nanti akan gadis seperti 17 tahun. Maka nenek-nenek tidak ada. Yang benar. Jadi Rasulullah ini pintar benar. Walaupun Rasulullah bergurau, tapi enggak berdusta. Bergurau iya, tapi enggak berdusta. Dia bilang gitu. Jadi nenek tadi yang udah sedih, gembira lagi. Di surga enggak ada nenek-nenek. Maksudnya saya yang sudah meninggal waktu nenek-nenek, di surga kembali muda. Nanti di surga enggak ada orang tua. Sini yang paling tua enggak ada ya? Pak kepala sekolah enggak tua. Cuman akas lada banyak. Ini umur kita kan beda nih ya. Umur kita beda nih. Mungkin Pak kepala sekolah berapa umur kayak Pak? Setengah abad. 50 ya. Setengah abad. Aku setengah abad kurang. Kalau seandainya kita ini mati serempak, nanti kita masuk surga galo-galo, tapi kepala sekolah dulu. Masuk surga galo-galo, kita di surga nanti mungkin kau kada kenal aku. Yo, aku muda. Sama dengan kau, sama tua be kita nanti di surga ni. Jadi begitu tak ada nenek-nenek, tak ada kakek-kakek. Subhanallah, ternyata Rasulullah itu pandai juga dia bergurau. Kalau kita mengidolakan orang karena dia humoris, idolakan Rasulullah. Kalau kita mengidolakan orang karena dia ganteng, gagah, idolakan Rasulullah. Dia ganteng, dia gagah, dia kaca, dia elok. Kenapa kita idolakan Rasulullah?
Kita idolakan Rasulullah karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam dapat rahmat Nabi lahir. Alam itu apa alam? Alam itu selain Allah alam. Malaikat alam, jin alam, jun alam, manusia alam, tumbuhan alam, dapat rahmat semua. Termasuk hewan kecil tuh. Sering saya bilang, semut. Kata Nabi bilang, la tabulu fi baulin namlah. Kalau kamu mau buang air, pipis, kencing, buang air kecil, jangan kamu buang air di tempat yang ada lubang. Tidak boleh. Misalnya nih, kalian dari Kerinci ke Jambi, kan sering kita tergesa mau buang air di mobil. Pak supir berhenti. Kenapa? Saya tergesa-gesa mau BAK, mau buang air. Ya berhenti supir nih. Kadang orang berhenti cari musola tuh, cari masjid. Ada masjid kita berhenti, pio buang air. Nah, masjid tuh buang air, pergi sembahyang masjid tidak pernah. Selama kencing tidak pernah sembahyang masjid. Pergi masjid kencing. Celaka orang tuh kan. Berhenti dia di pinggir jalan. Kalau kalian berhenti di pinggir jalan mau buang air, lihat dulu. Ini mau buang air nih, lihat ada lubang enggak? Kalau ada lubang di situ, jangan buang air. Nabi nggak boleh. Dilarang oleh Nabi. Apa sebab? Takut nanti dalam lubang itu ada makhluk Allah, ada semut, kita kelepas penyakit. Ya. Nanti kita buang air situ, ternyata dalam lubang itu ada makhluk Allah, semut. Mungkin semut lagi rapat. Semut lagi rapat, kita buang air. Apa kata kepala sekolah semut nanti? Hai santri-santriwati semut, kita ngungsi. Kenapa? Ini tsunami. Tsunaminya yangat pula. Yangat ujung kuku. Berapa banyak bayi-bayi semut hanyut. Bagi kita lepas penyakit, bagi semut tsunami. Enggak boleh. Jadi Nabi lahir rahmat buat semut. Nabi lahir juga rahmat buat tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat rahmat Nabi lahir. Kata Nabi bilang gini, dalam kondisi perang, seorang perang nih, perang. Dalam kondisi perang, kalau kamu pergi perang, bunuh musuh, intai musuh. Sebelum dia bunuh kamu, bunuh dia. Jangan nanti kalau dia sudah bunuh kamu baru mau bunuh dia. Sebelum dia bunuh kamu, bunuh musuh, intai musuh. Tapi ingat, jangan bunuh perempuan. Perempuan jangan bunuh. Kalau nanti ada perang misalnya lawan orang kafir, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan engkau patahkan ranting. Ada ranting, jangan patahkan. Ini perang nih, jangan patahkan ranting. Perang aja. Kok ranting dipatahkan? Apa salah ranting? Jangan tebang pohon. Jadi dalam perang pun Nabi bilang, ranting jangan dipatahkan, pohon jangan ditebang, karena mereka nggak ikut perang. Ini kadang-kadang orang nunggu ojek nak pasar misalnya. Nak pasar Semuhut, nunggu ojek tepi jalan, ngutang-ngutang mau ke rumah. Tidak ke balai, ini bungo lah di patah-patah. Ke balai dah, iyo aku nak ke balai dah. Lepas pun lai daun bungo dicabik-cabik sama ngutas itu. Apa salah bungo? Andai kata bunga bisa bicara, apa kata bunga atau apa ya kayak nyabi kau? Nak ke balai baik, nak ngutang-ngutang baik, bungo lah bersihak situ. Padahal nunggu bungo hidup berapa lama?
Tapi mata sebentar Misal Nabi ngato, andai kata besok hari kiamat, pagi esok kiamat, ni hari apa ni? Hari Selasa. Selasanya. Aku kada ke balai sulak. Andai kata besok hari kiamat, kata Nabi, kalau di tanganmu ada bibit, satu bibit, maka tanam. Misal di tangannya ada buah kulit manis, ada buah kulit manis sebiji. Pagi besok Rabu hari kiamat, ada kamu punya sebiji buah kulit manis, tanam. Wah, kita fikir, kalau kita fikir apa guna esok ni kiamat? Esok ni kiamat kita tanam, ini apa guna? Tapi begitu Nabi cinta pada tanaman. Kalau besok aja hari kiamat, ada tangan kita biji yang tanam. Sedangkan kita entah kapan hari kiamat, tidak ada nanam. Waduh, so kita ni petani banyak, tapi beli daun kayu. Daun kayu, boleh. Awak petani tapi beli daun kayu. Awak petani tapi beli telur. Apa sebab awak tak ada nanam? Tidak nanam, Pak. Nabi begitu dia cinta, rahmat untuk tanam-tanaman. Apatah lagi Nabi itu lahir rahmat untuk manusia, untuk kita semua. Apalagi untuk perempuan. Maaf ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan, kalau ndak Nabi lahir, perempuan nggak ada. Punah perempuan. Zaman dulu, zaman Nabi, perempuan itu seperti makhluk langka, makhluk yang perlu dilestarikan. Apa sebab? Lahir perempuan bunuh, lahir perempuan bunuh, lahir perempuan bunuh. Pokok kalau anak perempuan lahir bunuh, anak laki lahir ya silahkan aja. Kalau Nabi nggak lahir, nggak ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan, ada nggak laki-laki? Oh, sorry kok. Ya kalau perempuan habis, kita juga nggak ada. Emangnya kita mau datang dari bapak? Kau lahir dari mana? Dari ayah? Ada mungkin ya. Kalau perempuan nggak ada kita. Kalau zaman dulu ya. Kenapa dibilang ada orang bilang tuh, hadis bilang tuh, wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Apa sebab? Dulu karena perempuan dikit, laki-laki banyak. Perempuan dikit, laki-laki banyak. Jadi laki-laki itu jarang lihat perempuan. Sekali perempuan keluar dari rumah, dia kejar betino. Perempuan keluar betino kena kejar. Apa sebab? Jarang nengok perempuan. Sebelum Nabi lahir, dalam agama, ada agama dulu ya. Ada agama bukan Islam. Ada yang nganggap perempuan itu najis. Ada yang bilang perempuan najis. Ada orang nggak mau nikah. Ada tokoh agama nggak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah megang perempuan tuh megang najis. Kejam sekali. Ada yang menganggap perempuan itu seperti ular berbisa. Pernah kalian nonton film Kungfu dulu? Kungfu. Film Cina, itu perempuan lahir masih bayi, perempuan masih bayi lahir tuh tumbitnya dibelah. Masih bayi tumbitnya dibelah. Dikasih pakai sepatu kecil. Sehingga berjalan di ini Ini berjalan. Dia bisa nekan tumbit itulah tekat. Apa sebab? Yang boleh bebas cuma laki-laki, perempuan tidak boleh bebas. Di Mesir dulu, zaman dulu, tiap tahun dibikin kontes kecantikan Miss Universe. Dicari wanita paling cantik, dipilih siapa paling cantik. Dapat wanita paling cantik, didudukkan di atas gerobak, diarak keliling kota
Siapa yang ngaraknya? Mak nama ayahnya ngarak. Ditambah dengan algojo. Diarak anak gadis paling cantik nih. Diarak sampai ke mana? Diarak sampai ke tepi jurang sungai Nil. Untuk apa? Untuk tepau di sungai. Anak gadis ngecantik, anak gadis elok ni diangkat tepi jurang tu imbeh dari sungai tu. Untuk apa? Uhang tu dulu percaya sungai Nil tu Tuhan. Siapa nak gadis diimbeh dari sungai sampai mati, berarti nyo diterima jadi bini Tuhan. Anak gadis ngediimbeh sampai mati ni senangnya pio, bini Tuhan. Ayah maknya juga senang. Ngapa senang? Uhang zaman bini be dapat menantu Pol PP senang. Kayak siapa nantu kewo Pol PP. Senang ya. Kayak siapa nantu gubernur, senang ya. Kayak siapa nantu tentera, polisi, senang ya. Orang nantu gubernur, nantu Pol PP, nantu polisi, nantu TNI senang. Apalagi dapat nantu Tuhan. Kayak siapa nantu Tuhan. Ya. Jadi anak gadisnya diimbeh ke sungai, mati, berarti nyo terima jadi bini Tuhan. Kalau tak ada mati, ambil balik, imbeh ke balik supaya mati. Kalau lah mati, baru diterima jadi bini Tuhan. Na'udzubillah. Begitulah perempuan zaman dahulu. Zaman Nabi perempuan dibunuh. Ada sahabat Nabi ni. Waktu itu dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Belum masuk Islam. Dia mau pergi perang. Dan sudah nikah, bininya hamil berat. Dia bilang sama bininya, aku mau pergi perang. Ingat, nanti selama aku pergi, kalau anakmu lahir dia laki-laki, kasih dia pakaian yang bagus, belanja yang cukup, pelihara baik-baik, kasih informasi, aku pulang. Tapi kalau anakmu lahir perempuan, bunuh, sembelih, kuburkan di belakang rumah, lubang sudah kusiapkan. Apa kata istrinya? Labbaik ya zauji. Ya Allah. Pergi suaminya perang. Selama perang itu anaknya lahir pun belum. Ternyata anaknya lahir. Lahir anaknya betina, perempuan. Teringat dia pesan suaminya. Apa kata suaminya? Kalau anakmu lahir perempuan, bunuh, sembelih, kuburkan belakang rumah. Lubang sudah kusiapkan. Anaknya lahir perempuan. Bunuh, sembelih. Lubang sudah kusiapkan. Anak lahir betina. Nak dibunuh tidak sampai hati. Tidak dibunuh suami mengis. Marah. Mengih suaminya. Gimana caranya nih? Ibarat orang Minang bilang tuh, baakah. Apakah nih? Ternyata anaknya perempuan tadi dicukur rambutnya. Dipikir rambutnya seperti rambut jantan, rambut laki-laki. Dikasih dia pakai pakaian laki-laki. Setelah dia besar, pulang suaminya, ditanya, anak kita jantan tino? Jantan. Padahal tino. Jantan gitu. Oh, mantap. Malam dibilang sama istrinya, hei istriku, besok anak ini kulatih perang. Kata bini, wah, latih perang? Ini betino. Bukan anak jantan ni betino, tapi awak ngatunya jantan. Nyo betino sebenarnya. Dibilang sama anaknya, kalau ada bapak kau nanyo esok kau jantan apa betino, kata jantan ya. Kau ni jantan, kau ni. Ya. Besok latih perang. Pertama disuruh anaknya naik kuda. Ya ibni, irkab. Naik kuda. Pas anaknya naik kuda, terkejutnya. Hah? Ini betina apa jantan? Kalau laki-laki naik kuda, perempuan naik kuda kan beda tuh. Kalau sama naik onda. Kalau laki-laki naik onda kan ke belakang kaki itu. Itu laki-laki naik onda. Kalau perempuan tak, ke samping. Kalau laki-laki ke belakang. Kalau ada perempuan naik Honda kakinya ke belakang,
Berarti perempuan itu anu tuh. Apa nama itu? Kalau ada perempuan naik onda kaki ke belakang, ya itulah ya. Kalau ada laki-laki naik onda kaki tidak ke belakang, ke samping, itu liku-liku laki-laki tak laku-laku. Ini anak dia ini kakinya nggak ke belakang ke depan, hampir kena hidung kuda. Dia bilang, Inzil, turun. Ditanya anaknya tuh, antar rijal au nisa, kamu ini laki-laki apa perempuan? Apa jawab dia? Qalat ummi rijal ya abi, kata mak laki-laki. Dia perlu kata mak. Antar rijal au nisa, kamu ini laki-laki apa perempuan? Qalat ummi rijal ya abi, kata mak laki-laki. Punya dia tahu beda benar tino yang tahan. Kata maknya. Ini mana cerah nih? Baiklah, boleh. Nih, pegang pedang. Pedang berat, besi asli, pedang berat. Kalau laki-laki pegang pedang, kalau buya pegang pedang gagah ke? Kalau buya pegang pedang, santri kita ni pegang pedang. Tinggal ikut dalam ladang semalam nunggu kulit manis, pegang pedang. Mana kau maling? Ikut pegang parang panjang, pedang tegak atas plaza dalam ladang. Maling, sini! Kau datang ke sini, putus kakimu. Maling tu takut. Tapi kalau betino pegang pedang dalam ladang, maling, sini ya, awas ya. Itu tidak maling yang lari, tu kita kena kejar. Anak Umar yang kata diri laki-laki tadi suruh pegang pedang itu kulai. Dah tegap, dah terkulai dia. Pedangnya dia tanya, antar rijal on nisa, kamu ini laki-laki apa perempuan? Qalat ummi rijal ya abi, kata mak laki-laki. Nidaknya. Ternyata habis teliti, ternyata anaknya ini perempuan, batino. Digali lubang, dikubur anaknya. Begitulah nasib perempuan. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, perempuan diangkat derajatnya. Coba lihat itu dalam Quran. Surat pertama surah apa? Quran. Surat Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembukaan. Surat kedua Al-Baqarah. Arti Al-Baqarah? Jawi betina. Ya jawi betina. Tidak mungkin jawi wanita. Yang ketiga surah Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Yang keempat surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah wanita. Tak ada dalam Quran surah Ar-Rijal, tak ada. Surah laki-laki dah. Ada surah An-Nisa ada. Kenapa? Perempuan dalam Islam mulia, perempuan dalam Islam bagus. Sama baju pak kepala sekolah ni, baju dia nak ni ke jaket yang kata dah. Tapi kami mudik nyebut ini nduk baju kata. Nduk baju. Ya tak? Ada dong atau apa baju ni? Nduk baju. Di desa itu ada namanya Dharma wanita. Di sekolah ni ada Dharma wanita. Ada sekolah kita ada juga Dharma wanita. Dharma pria ada tak? Dharma wanita ada. Wanita juga. Ibu PKK ada. Ada ibu PKK. Bapak PKK ada. Tak ada dengar bapak PKK. Kalau orang Jawa tu nyebutnya gembok dan anak kunci. Ada gemboknya, ada anak kuncinya. Kalau kami mudik tak gembok je mata. Nduk kunci. Apa kunci dah tu? Sampai dulu tu ada stuk papi. Ada kata stuk papi, ada kata nduk papi. Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki
Ibu. Di mana saja ibu pasti wanita. Ada ibu di sini bukan wanita. Seluruh ibu itu perempuan. Derajat wanita itu diangkat. Sampai Nabi mengatakan, sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati di dunia ini selain Allah dan Rasul? Siapa? Pertama, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Baru bapakmu. Jadi berapa kali? Ibu, 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 bapak. 3 ibu 1 bapak. Ya maksudnya 3 kali dia bilang ibu. Lain pun loh. Bukan ibu 3 bapaknya 1. Ini senang bapak-bapaknya. Maka pantas kita mengidolakan Rasulullah. Rasulullah mengangkat derajat wanita. Zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa yang dibunuh laki-laki. Setiap anak lahir laki-laki bunuh. Zaman Nabi Muhammad yang dibunuh anak perempuan. Tapi yang sedih zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak yang dibunuh tuh tidak tahu entah betino tiantan bunuh. Apa sebab? Inilah telanjur. Telanjur apa? Tabrakan. Kecelakaan. Terlanjur. Itu saya bilang syukur kalian sekolah di sini. Syukur kalian nyantri masuk pondok pesantren. Kenapa? Akhlak terjaga. Pandangan terjaga, ibadah terjaga. Kalau tidak, itu yang seperti yang saya sampaikan dulu, pergaulan bebas mengakibatkan apa? Kadang-kadang bisa sampai beberapa keturunan dia tuh rusak, sampai beberapa keturunan. Pernah juga saya sampaikan di sini kalau tidak salah sekitar berapa 6 tahun yang lalu, Pak. Ya. Lagi, saya ingat ya, 6 tahun lalu. Lagi. Misalnya gini nih, contoh nih, mereka pacaran nih, pacaran, hilir mudik, pacaran kemana-mana, tahu-tahu dia berbuat pelanggaran, zina misalnya. Kalau dia berzina, dan dinikahkan, nikah misalnya siapa namanya, Supermi misalnya, Supermi yang perempuan pacaran dengan Indomie, akhirnya terjadilah yang tidak baik, zina. Karena udah zina, Supermi sudah hamil, nikahlah. Supermi nikah dengan Indomie. Nanti lahir anaknya perempuan, Mi Sakura. Supermi nikah Indomie, lahir anaknya perempuan, Mi Sakura. Nanti Mi Sakura sudah besar, dia mau nikah, siapa yang tukang nikahkan? Tuh bapaknya Indomie itu. Nikahkan. Kalau bapaknya yang nikahkan, nikah tuh Mi Sakura dengan Pop Mi. Maka pernikahan Mi Sakura dengan Pop Mi itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena yang nikahkan Indomie. Nggak boleh Indomie nikahkan. Harusnya nikahkan tuh Pak Kuaket yang nikahkan, Wali Hakim yang nikahkan. Tapi karena bapak yang nggak ngerti, dia nikahkan tuh Sarimi hamil, nikah dengan Indomie, lahir anak Mi Sakura. Mi Sakura dilamar oleh Pop Mi, nikah lagi. Nanti pernikahan Mi Sakura dengan Pop Mi, lahir anak Mi Asoy.
Miaso ini ya. Miaso ini gadis, dia mau nikah. Dilamar lagi dia oleh ya Miglas. Dilamar dia oleh Miglas. Siapa yang tukang nikahkan dia? Yang tukang nikahkan Popmi. Zina lagi. Nggak nikah, sahnya nggak sah. Nikah itu nggak sah lagi. Dia zina lagi. Nanti lahir pula anaknya Mi Pansit. Lahir anaknya Mi Pansit, gadis, dia mau nikah lagi. Dilamar dia oleh Mi Ayam ya. Zina lagi. Jadi berapa keturunan zina. Akibat apa tuh? Akibat pergaulan. Maka anak-anak kami sekalian, pada malam hari ini lewat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita contoh suri teladan kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Kiranya hampir jam 10 pada malam hari ini kita cukupkan demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.